Pernahkah Anda berjalan ke kandang di pagi hari, membawa wadah pakan dengan semangat, tapi seketika langkah Anda terhenti karena suasana yang tidak biasa? Bukannya disambut keriuhan kepakan sayap dan suara lapar yang berisik, Anda justru menemukan keheningan yang menyesakkan. Ada satu indukan yang meringkuk di pojok dengan bulu berdiri kusam. Ada satu pejantan yang biasanya gagah, kini berdiri lesu dengan mata sayu, seolah-olah energinya terkuras habis dalam semalam. Di saat itulah, setiap peternak rumahan, entah Anda memelihara ayam kampung untuk hobi, ayam joper untuk tabungan, atau sekadar ingin telur segar di meja makan, akan merasakan kepanikan yang sama. Pertanyaan pertamanya selalu, obat apa yang harus saya beli? Atau apakah saya akan kehilangan seluruh isi kandang minggu ini? Selamat datang kembali di Farmyard Care, tempat di mana kita membedah realitas peternakan dengan logika. Bukan sekadar mengikuti tren tanpa dasar. Hari ini, kita akan membongkar sebuah paradoks yang sering menghantui peternak pemula maupun mereka yang merasa sudah ahli karena banyak menonton video singkat tanpa praktik. Faktanya, hal paling mahal di dalam sebuah kandang ayam bukanlah harga bibit atau mahalnya konsentrat pakan. Hal paling mahal adalah siklus penyakit yang berulang, pengobatan darurat yang gagal, produksi telur yang mandek, dan perasaan hancur saat melihat ternak kita mati satu persatu, hanya karena kita tidak memahami akar masalahnya. Banyak ahli dari sofa akan menyarankan Anda untuk segera menyuntikkan ini atau mencampur itu dengan antibiotik keras setiap kali ada ayam bersin. Namun, apakah itu solusi berkelanjutan? Ataukah itu justru bom waktu yang membuat sistem imun ayam Anda hancur total di masa depan? Mari kita bicara jujur tentang konteks kita di Indonesia dan Asia Tenggara. Kita hidup di wilayah dengan kelembapan tinggi, di mana musim pancaroba bisa menjadi pembunuh massal bagi unggas jika manajemen kita hanya mengandalkan botol obat. Di desa-desa kita, nenek moyang kita sudah memelihara ayam selama berabad-abad tanpa akses ke toko kimia modern. Namun ayam-ayam, mereka seringkali lebih tangguh menghadapi cuaca. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa kesehatan ayam dimulai dari lingkungan internalnya, bukan dari seberapa sering kita menyemprotkan disinfektan. Ada mitos besar yang perlu kita bongkar, bahwa ayam yang sakit adalah nasib buruk atau serangan kuman yang tidak terhindarkan. Padahal, seringkali itu adalah hasil dari sistem yang lemah. Kita sering terjebak dalam siklus reaksi. Ada gejala, baru diobati. Padahal, peternakan skala kecil yang cerdas bekerja dengan prinsip aksi. Membangun benteng sebelum musuh datang. Mengapa ayam Anda terus jatuh sakit? Mari kita berhenti sejenak dari mengejar gejala dan mulai melihat akar masalahnya.
Dalam banyak peternakan rumahan, sebuah kebiasaan mahal dimulai secara diam-diam. Satu ayam bersin langsung diberi antibiotik. Produksi telur turun sedikit, tambah lagi vitamin kimia dosis tinggi. Hasilnya, ayam memang tampak sembuh dalam 2 hari, tapi sistem pencernaannya hancur. Bakteri baik di ususnya mati, dan saat stres berikutnya datang. Entah itu karena hujan deras atau perubahan pakan. Ayam tersebut tidak punya pertahanan alami lagi. Inilah yang membuat biaya operasional Anda membengkak tanpa hasil yang sepadan. Ayam yang selalu diselamatkan oleh obat kimia akan kehilangan kekuatan alami tubuhnya untuk merespons tekanan lingkungan. Dasar dari farmyard care yang sejati adalah memahami 3 pilar utama: kualitas air, manajemen alas kandang, dan observasi harian. Ayam adalah makhluk yang sangat efisien dalam menyembunyikan rasa sakit sampai semuanya sudah terlambat. Jika Anda baru sadar ayam sakit saat dia sudah tidak mau berdiri, Anda sudah tertinggal 3 langkah. Air minum yang berlendir di pinggir wadahnya adalah undangan terbuka bagi koli dan salmonella. Alas kandang yang lembab karena rembesan air hujan adalah pabrik amonia yang akan merusak saluran pernapasan ayam sebelum bakteri apapun sempat menyerang. Rasio pakan yang tidak seimbang mungkin tidak langsung membunuh, tapi ia membuat ayam Anda lemah secara nutrisi, di mana kalsium tidak terserap sempurna dan metabolisme tubuh melambat. Banyak orang berpikir bahwa menjadi peternak berarti menjadi dokter hewan dadakan. Itu keliru. Menjadi peternak berarti menjadi manajer lingkungan. Kita tidak butuh presisi laboratorium yang kaku, tapi kita butuh kepekaan terhadap ritme alam. Kita perlu memahami bahwa di dalam sistem pencernaan ayam terdapat medan pertempuran antara mikroba baik dan buruk. Ketika kita menjaga keseimbangan ini melalui bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar kita, kita sedang membangun tentara internal bagi ayam-ayam tersebut. Ini bukan tentang janji muluk bahwa ayam Anda tidak akan pernah mati, tapi tentang memastikan bahwa ketika tantangan datang, mereka punya modal untuk melawan. Kesimpulan praktis pertama kita hari ini adalah sebuah perubahan pola pikir. Berhentilah menganggap obat sebagai solusi utama dan mulailah menganggap sistem imun sebagai aset paling berharga di kandang Anda. Jangan terburu-buru lari ke toko pakan untuk membeli botol antibiotik saat melihat 1 ekor ayam lesu. Sebaliknya, lihatlah wadah airnya, rasakan kelembapan tanah di bawah kakinya, dan perhatikan apa yang sebenarnya tubuh ayam itu coba katakan kepada Anda. Dalam bagian-bagian selanjutnya, kita akan membahas 7 alat luar biasa yang kemungkinan besar sudah ada di dapur atau kebun Anda. Solusi yang murah, aman, dan telah teruji oleh waktu untuk mengubah ayam-ayam yang rentan menjadi kawanan yang produktif
dan tangguh. Kita akan mulai dari satu bahan sederhana yang sering disalahpahami, namun memiliki kekuatan untuk mengubah metabolisme seluruh kawanan hanya dengan beberapa tetes saja. Tetaplah di sini, karena perjalanan kita membangun homestead yang mandiri baru saja dimulai. Setelah kita memahami bahwa kesehatan ayam dimulai dari sistem imun, mari kita bongkar kesalahpahaman konkret yang sering menjebak peternak pemula. Banyak orang menganggap bahwa metode alami adalah opsi terakhir. Jika tidak punya uang, atau sebaliknya, dianggap sebagai sihir yang bisa menyembuhkan segala penyakit dalam sekejap. Ini adalah kesalahan besar. Praktik homesteading yang cerdas bukan tentang mencari obat ajaib, melainkan tentang manajemen ras tanaman dan lahan yang sinkron dengan alam. Di Indonesia, kita sering melihat peternak yang memaksakan ras ayam petelur komersial, ras coklat, di lahan yang becek dan sempit tanpa manajemen nutrisi yang ketat. Lalu bingung mengapa ayam mereka mati mendadak saat musim hujan. Palihan ras adalah pondasi pertama. Jika Anda berada di wilayah dengan cuaca ekstrem atau kurang waktu untuk pengawasan intensif, memaksakan ras hibrida yang manja hanya akan menguras kantong Anda untuk biaya pengobatan. Ras lokal seperti ayam kampung asli memang lambat pertumbuhannya, namun memiliki ketahanan genetik yang luar biasa. Jika Anda mencari titik tengah, ras seperti KUB, Kampung Unggul Balitnak, atau Senul mungkin lebih masuk akal, karena mereka memiliki produktivitas yang lebih stabil namun tetap membawa sifat tahan banting dari leluhurnya. Ingat, ras yang salah di tangan peternak yang malas adalah resep menuju kebangkrutan. Jangan tergiur dengan angka-angka produktivitas di atas kertas yang diklaim para penjual bibit. Kenyataan di lapangan selalu bergantung pada bagaimana Anda mengelola stres lingkungan mereka. Bicara soal lingkungan, mari kita bahas strategi tanaman dan pakan tambahan. Banyak peternak ahli dari sofa akan menyarankan Anda untuk terus membeli pakan pabrikan stuk persen tanpa celah. Padahal, rahasia kesehatan unggas di lahan terbatas adalah integrasi tanaman multi-year. Menanam pohon kelor, moringa, indigo vera, atau pepaya di sekitar kandang bukan hanya untuk peneduh. Kelor adalah gudang nutrisi yang membantu meningkatkan sistem imun, sementara daun pepaya mengandung papain yang secara alami membantu menekan beban parasit cacing di usus ayam. Ini bukan pengganti pakan utama, melainkan asuransi kesehatan yang tumbuh di kebun Anda secara gratis. Jangan hanya mengandalkan limbah dapur yang seringkali sudah basi dan justru membawa jamur. Gunakan tanaman segar yang bisa dipanen setiap hari. Strategi lahan juga sering diabaikan. Kesalahan pemula yang paling umum adalah
kandang permanen yang statis. Tanah yang terus-menerus diinjak dan terkena kotoran ayam tanpa istirahat akan menjadi jenuh dengan bakteri dan telur cacing. Jika lahan Anda memungkinkan, gunakan sistem rotasi atau setidaknya sediakan zona kering yang tidak terjamah air hujan. Di musim pancaroba, masa transisi yang sangat kritis di wilayah tropis, kelembapan adalah musuh nomor 1. Udara yang lembab dikombinasikan dengan suhu yang berubah-ubah secara drastis akan membuat saluran pernapasan ayam melemah. Disinilah keajaiban satu tetes yang kita bicarakan di pembukaan tadi mulai berperan. Bukan sebagai obat, tapi sebagai penyeimbang kondisi asam basa di dalam tubuh ayam. Mari kita masuk ke alat praktis pertama. Cuka apel, apple cider vinegar, dan produk sampingan susu. Anda mungkin pernah mendengar klaim bahwa satu tetes cuka apel bisa membuat ayam bertelur 3 kali lebih banyak. Mari kita jujur, itu omong kosong. Nilai nyata dari cuka apel adalah kemampuannya membantu keseimbangan pencernaan. Ayam memiliki sistem pencernaan yang sangat sensitif terhadap pH. Ketika lingkungan usus menjadi terlalu basa, alkalin, karena pakan yang kurang berkualitas atau stres panas, bakteri jahat akan berkembang biak dengan cepat. Nutrisi tidak terserap, kalsium terbuang sia-sia, dan cangkang telur menjadi tipis. Cuka apel membantu mengasamkan air minum secara lembut, menciptakan lingkungan yang tidak disukai kuman patogen. Aturan praktisnya sederhana. Campurkan sendok makan cuka apel ke dalam 1 liter air. Berikan 2 atau 3 kali seminggu selama 5-7 hari saat cuaca sedang tidak menentu. Lalu berikan jeda. Jangan pernah menggunakan wadah logam karena asam cuka akan bereaksi dengan logam dan justru meracuni ayam Anda. Gunakan plastik atau keramik. Selain itu, jika Anda punya akses ke limbah pembuatan keju atau tahu, seperti air dadih, atau sisa susu yang sedikit asam, itu adalah probiotik alami yang luar biasa. Whey mengandung bakteri, menguntungkan yang akan memperkuat tentara di dalam usus ayam. Terutama setelah mereka pulih dari stres atau perubahan pakan yang mendadak. Keseimbangan adalah kuncinya. Peternak yang cerdas tidak menunggu ayamnya sekarat untuk bertindak. Mereka menggunakan cuka apel untuk menjaga pH air. Mereka menanam kelor untuk asupan mineral. Dan mereka memastikan lahan tetap kering agar siklus penyakit terputus. Dengan cara ini, pakan yang Anda beli dengan harga mahal tidak terbuang sia-sia menjadi kotoran, melainkan terserap menjadi daging dan telur yang berkualitas. Ini adalah langkah pertama dalam membangun fondasi kesehatan dari dalam keluar. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke dalam lemari dapur Anda untuk menemukan trio antibiotik alami
yang kekuatannya seringkali diremehkan oleh mereka yang terlalu bergantung pada produk kimia pabrikan. Setelah kita memahami pentingnya manajemen ras dan keseimbangan pH tubuh, sekarang saatnya kita masuk ke area yang sering menjadi penguras kantong paling tak terlihat, namun paling fatal: infrastruktur dan manajemen lahan. Banyak peternak pemula terjebak dalam mitos bahwa kandang yang baik adalah kandang yang tertutup rapat agar ayam tidak kedinginan. Padahal, di iklim tropis seperti Indonesia, musuh terbesar bukanlah suhu dingin, melainkan amonia dan kelembapan yang terperangkap. Kandang yang terlalu tertutup akan menjadi inkubator bagi penyakit pernapasan. Udara harus terus mengalir secara silang, cross ventilation, di atas kepala ayam agar gas beracun dari kotoran segera terbuang. Begitu pula dengan pagar. Pagar bukan sekadar pembatas, melainkan garis pertahanan pertama terhadap predator seperti biawak, ular, atau anjing liar yang bisa menghapus seluruh modal Anda dalam semalam. Namun, membangun pagar dan kandang yang kuat hanyalah setengah dari perjuangan. Rahasia sebenarnya dari peternak homestead yang sukses adalah bagaimana mereka mengelola interaksi antara ayam dengan tanah melalui sistem rotasi atau grazing yang terukur. Jika Anda membiarkan ayam berada di satu petak lahan yang sama selama berbulan-bulan, Anda sedang menciptakan zona maut, di mana telur parasit dan bakteri menumpuk di tanah yang becek. Strategi terbaik adalah membagi lahan menjadi beberapa zona kecil yang bisa diistirahatkan. Biarkan satu zona ditumbuhi rumput dan mikroba, tanahnya pulih, sementara ayam bekerja di zona lain. Tanah yang sehat akan memberikan pakan alami berupa serangga dan mineral yang tidak bisa digantikan oleh pakan pabrikan manapun. Bicara soal biaya, kita harus jujur pada angka. Komponen biaya terbesar dalam peternakan unggas adalah pakan, yang biasanya menyerap sip-bitua hingga tongdisi persen dari total pengeluaran operasional. Disinilah banyak orang terjebak dalam mitos pakan ajaib atau pakan fermentasi tanpa biaya yang diklaim oleh beberapa praktisi yang hanya mencari penonton. Tidak ada pakan yang benar-benar gratis jika Anda menginginkan hasil telur atau daging yang konsisten. Namun, efisiensi bisa dicapai dengan menjaga kebersihan wadah pakan untuk mencegah sisa yang terbuang dan menggunakan suplemen alami untuk memastikan nutrisi terserap sempurna. Keselamatan dan kebersihan adalah fondasi efisiensi ini. Biosecurity sederhana seperti tidak membiarkan orang asing masuk ke area kandang atau selalu mencuci tangan dan alas kaki, jauh lebih efektif daripada obat termahal sekalipun. Ingat, satu ekor ayam yang membawa virus dari luar bisa menghancurkan populasi yang sudah Anda bangun selama setahun.
Inilah mengapa kita membutuhkan bantuan dari alam untuk memperkuat benteng pertahanan mereka dari dalam, terutama saat kondisi lingkungan sedang tidak berpihak pada kita sekarang. Mari kita bedah salah satu kombinasi paling terpercaya dalam perawatan unggas gaya lama namun sangat ilmiah. Trio bawang putih, jahe, dan kunyit. Banyak yang menganggap ini hanya jamu tradisional tanpa dasar, namun mari kita lihat faktanya. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alicin. Alicin hanya akan keluar secara maksimal jika bawang putih digeprek atau dihancurkan, bukan sekadar diiris tipis. Senyawa ini menciptakan lingkungan internal yang tidak ramah bagi mikroorganisme, berbahaya sekaligus meningkatkan respons imun alami ayam. Ketika dipadukan dengan jahe yang bersifat menghangatkan dan merangsang sirkulasi darah, sangat berguna saat udara lembab atau musim hujan. Serta kunyit yang mengandung kurkumin untuk melindungi fungsi hati dari racun atau stres. Anda memiliki antibiotik alami yang luar biasa. Cara pembuatannya pun sangat praktis. Ambil 1 siung bawang putih segar, 1 ruas jahe seukuran jempol, dan kunyit dengan ukuran serupa. Hancurkan semuanya sampai benar-benar lumat agar senyawa aktifnya keluar. Lalu campurkan ke dalam 1 liter air minum. Berikan pada kawanan ayam selama 3 hingga 7 hari saat terjadi perubahan cuaca atau ketika ayam terlihat mulai kehilangan nafsu makan. Ini bukan sihir yang menyembuhkan ayam yang sudah sekarat, melainkan dukungan sistemik agar tubuh ayam mampu melawan tekanan sebelum mereka benar-benar jatuh sakit selain trio tersebut. Ada satu rahasia lama yang mungkin belum pernah didengar oleh peternak modern, iodium biru atau blue. Iodin. Para peternak senior menggunakan alat ini sebagai solusi biaya rendah untuk menjaga saluran pencernaan di musim yang berisiko tinggi. Iodium farmasi biasa memang kuat, namun terlalu tajam jika digunakan langsung. Rahasianya adalah mencampurkan iodium dengan pati, tepung maizena, untuk menciptakan larutan yang lebih stabil dan lembut bagi usus ayam. Caranya, larutkan 1 sendok teh tepung maizena dalam 1 cangkir air. Hangatkan perlahan hingga menjadi gel bening yang encer. Setelah dingin, tambahkan 1 sendok teh iodium farmasi. Saat campuran berubah menjadi biru tua, itulah tanda reaksi kimia yang kita inginkan telah terjadi. Gunakan hanya 1 sendok teh dari larutan biru ini ke dalam 1 liter air minum selama 3 hingga 5 hari. Ini adalah alat pencegahan yang sangat efektif untuk menekan perkembangan bakteri jahat di usus saat alas, kandang sedang, lembab, atau sumber air tercemar. Namun, disinilah letak kedewasaan seorang peternak. Dosis adalah segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa lebih banyak berarti lebih baik.
Penggunaan yang berlebihan justru bisa mengiritasi lapisan usus ayam Anda. Inilah yang membedakan peternak sejati dengan mereka yang hanya ikut-ikutan. Kita tidak boleh percaya pada mitos satu tetes selesai semua yang menjanjikan kesembuhan instan untuk semua masalah, mulai dari virus mematikan hingga kekurangan gizi. Alam memberikan alat, tapi kitalah yang harus memberikan manajemen. Jamu-jamuan dan larutan iodium ini tidak akan bekerja maksimal jika ayam Anda masih tidur di atas kotoran yang basah atau meminum air yang sudah berlumut selama berhari-hari. Kesalahan pemula yang paling fatal adalah menganggap suplemen alami ini sebagai pengganti kebersihan, padahal mereka adalah mitra dari kebersihan. Efektivitas bahan alami ini bergantung pada seberapa cepat Anda melakukan observasi harian. Jika Anda memberikan trio bawang jahe ke kunyit saat gejala pertama muncul, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Namun jika Anda memberikannya saat ayam sudah tidak bisa membuka matanya, jangan salahkan bahan alaminya. Kita harus membangun sistem yang cerdas, yang menggabungkan kandang berventilasi baik, lahan yang dirotasi secara berkala, biaya pakan yang dikontrol ketat, dan dukungan herbal yang tepat sasaran. Dengan begitu, Anda tidak hanya memelihara ayam, tetapi juga membangun ekosistem yang tangguh di halaman rumah Anda sendiri. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari sekadar melihat ayam yang lesu hingga memahami mekanisme rumit di balik sistem imun dan ekosistem kandang yang sehat. Sebagai penutup, mari kita bicara dengan kejujuran yang tajam tentang apa yang membedakan keberhasilan nyata dengan angan-angan kosong di dunia homesteading. Mitos terbesar yang harus kita kubur hari ini adalah anggapan bahwa peternakan alami berarti membiarkan segalanya berjalan sendiri tanpa campur tangan. Faktanya, memelihara ayam secara alami justru menuntut ketelitian yang lebih tinggi daripada sekadar mengandalkan botol obat kimia. Kita harus berhenti mempercayai mitos bahwa ada satu bahan ajaib yang bisa menggantikan manajemen yang buruk. Tidak ada cuka apel atau minyak oregano di dunia ini yang bisa menyelamatkan ayam yang dipaksa hidup di atas tumpukan kotoran basah yang berjamur. Kebenaran yang harus kita pegang adalah bahwa kesehatan adalah hasil dari akumulasi keputusan kecil kita setiap hari. Seberapa bersih air minumnya, seberapa kering alas kandangnya, dan seberapa peka mata kita melihat perubahan sekecil apapun pada perilaku mereka. Banyak peternak pemula gagal karena mereka terlalu fokus pada apa obatnya daripada apa penyebabnya. Mereka mencari solusi instan di saat masalah sebenarnya sudah menumpuk selama berminggu-minggu akibat pengabaian detail-detail kecil yang kita bahas sebelumnya. Bagi Anda yang baru akan memulai atau sedang berbenah,
Berikut adalah daftar periksa realistis yang harus menjadi hukum tidak tertulis di kandang Anda. Pertama, observasi harian adalah harga mati. Perhatikan kotorannya, karena droppings adalah cermin kesehatan usus yang paling jujur. Jika kotorannya berair atau berwarna aneh secara konsisten, itu adalah peringatan dini sebelum gejala klinis muncul. Kedua, pastikan ventilasi kandang berada di atas level kepala ayam untuk membuang amonia, tanpa membuat mereka kedinginan oleh embusan angin langsung. Ketiga, sediakan fasilitas mandi debu yang memadai dengan campuran pasir, abu kayu, dan sedikit belerang sebagai pertahanan luar yang permanen. Keempat, jangan pernah berkompromi dengan kualitas pakan. Pakan tambahan dari kebun seperti kelor dan pepaya adalah penguat, bukan pengganti nutrisi utama. Dan kelima, selalu miliki cadangan bahan-bahan alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan minyak oregano di dapur Anda. Ingatlah bahwa minyak oregano, sang tetesan emas yang kita bicarakan, adalah alat yang sangat kuat untuk mendukung penyerapan nutrisi dan kekuatan pernapasan. Tetapi, ia hanya akan bekerja maksimal jika sistem dasar lainnya sudah terpenuhi. Jangan menjadi peternak yang hanya semangat di minggu pertama saat DOC atau bibit datang, lalu mulai abai saat rutinitas mulai terasa membosankan selain urusan teknis. Ada aspek etis yang seringkali dilupakan dalam hiruk-pikuk mencari keuntungan atau efisiensi pakan, yaitu tanggung jawab kita terhadap hewan dan lingkungan sosial kita. Ayam bukanlah mesin dispenser telur, otomatis yang bisa kita peras tanpa memikirkan kesejahteraannya. Memperlakukan mereka dengan hormat, memberikan ruang gerak yang cukup, sinar matahari yang memadai, dan perlindungan dari predator. Bukanlah sekadar sikap sentimental, melainkan praktik bisnis yang cerdas, karena ayam yang bahagia dan minim stres secara alami akan lebih produktif dan tahan penyakit. Begitu pula dengan hubungan kita dengan tetangga. Jangan biarkan hobi atau usaha kita menjadi beban bagi orang lain. Kandang yang bau bukan hanya tanda manajemen yang buruk bagi ayam, tetapi juga bentuk ketidaksantunan kepada lingkungan sekitar. Gunakan bahan penyerap bau atau sistem pengomposan kotoran yang tepat. Salah satu strategi diplomasi terbaik bagi peternak rumahan adalah dengan sesekali membagikan telur segar hasil panen Anda kepada tetangga sebelah. Aroma telur organik yang lezat biasanya jauh lebih kuat untuk meredam komplain daripada argumen apapun. Kesimpulannya, Farmyard Care adalah tentang kembali ke kearifan lama, namun dengan pemahaman sains modern yang lebih jernih. Kita menggunakan cuka apel untuk menjaga pH, trio bawang jahe kunyit untuk antibodi alami, iodium biru untuk sterilisasi pencernaan, serta getah pinus dan lidah buaya sebagai kotak petrika alami.
kita membangun ekosistem di mana ayam tumbuh kuat dari dalam keluar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memanen telur yang sehat untuk keluarga, tetapi juga mendapatkan ketenangan pikiran karena tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh hewan yang memberi Anda makan. Jangan takut untuk bereksperimen, tetapi selalu mulai dengan dosis kecil dan observasi yang ketat. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda tentang cara menjaga kawanan tetap kuat dan aktif tanpa harus selalu bergantung pada bahan kimia keras, maka tujuan kami telah tercapai. Mari kita bangun komunitas peternak yang lebih cerdas, mandiri, dan beretika. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan agar Anda tidak